Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah harian dari HKBP Batam Lubu Baca. Hari ini Selasa 21 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu kepada kami yang telah menyatakan keselamatan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup memelihara keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lewat renungan ini akan semakin memperlengkapi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 68. Begini firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan betapa bahagia, gembiranya seseorang yang telah menantikan kehadiran seorang anak di tengah-tengah rumah tangganya dengan begitu lama dan senantiasa memohonkan itu di dalam doa-doanya. Dan ternyata pada suatu waktu Tuhan memberikannya mendengarkan doa-doanya. Dan kegembiraan seperti itulah, sukacita seperti itulah yang dirasakan oleh Zakaria di saat dia tahu bahwa istrinya Elisabet pada akhirnya melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah keluarga mereka yang sudah begitu lama menantikan kehadiran sang anak. Saudara-saudara sekalian, kelahiran Yohanes sebelumnya sudah diberitakan oleh malaikat kepada Zakaria. Namun ketika malaikat memberitahukan bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak, Zakaria tidak percaya. Mungkin karena Elisabet sudah begitu tua dan Elisabet juga adalah wanita yang mandul. Oleh karena itu Tuhan membuat dia menjadi bisu sampai anak yang dijanjikan oleh Allah itu lahir dan kemudian Zakaria bisa kembali berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu setelah anaknya lahir, Zakaria benar-benar merasakan sukacita yang
luar biasa, dan di tengah-tengah sukacitanya yang luar biasa itulah dia menyatakan pujiannya kepada Allah, yaitu ayat renungan hari ini. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria tidak melihat bahwa kelahiran anaknya itu adalah sebuah sukacita berkat yang hanya diberikan untuk dirinya, untuk keluarganya. Tetapi Zakaria benar-benar mampu melihat bahwa kelahiran anaknya Yohanes adalah sebuah bagian dari pekerjaan Allah untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah umatnya bangsa Israel yang tengah menantikan kedatangan juru selamat Sang Mesias. Karena memang Yohanes telah dipilih Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang perintis jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan hari ini kita mau belajar seperti Zakaria yang bersuka cita atas kelahiran anaknya, dan dia mengerti, memahami bahwa sukacita itu ternyata bukan hanya sebuah sukacita yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri. Tapi dia mengerti itu adalah bagian dari sukacita yang harus disyukuri di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kehadiran anaknya adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang siapkan bagi umatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk belajar, mengerti, memahami bahwa setiap berkat-berkat dalam bentuk apapun yang dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, kelompok kita, semua yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, supaya hati kita bersukacita dan sukacita itu menjadi milik kita sendiri. Tetapi lebih dari itu kita diajak untuk bisa mengerti bahwa apapun yang Tuhan berikan, sukacita, berkat-berkat, pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui hidup kita, Tuhan mau semua itu adalah untuk mewujudkan semua rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk hidup tidak menikmati segala sesuatunya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk membagikan itu, menjadikan semua apapun yang kita terima dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kebesarannya di tengah-tengah dunia sekitar kita, sehingga bukan hanya kita yang bersukacita dan memuji Tuhan, tetapi orang-orang lain juga bisa melihat sukacita itu, keselamatan kasih Tuhan yang dikerjakannya melalui hidup kita untuk dirasakan juga oleh orang-orang sekitar kita. Ketika Tuhan mempercayakan kedudukan, posisi bagi kita masing-masing, mari kita harus mengerti bahwa dengan posisi kedudukan yang baik yang Dia berikan kepada kita, kita mau pakai semua itu untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar di tengah-tengah sekeliling kita. Sebagai orang tua, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan menerima anak-anak di tengah-tengah keluarga kita, mari setiap orang tua harus mengerti bahwa anak itu bukan hanya untuk menjadi sukacita bagi orang tuanya semata, kebahagiaan orang tua semata, tetapi itu mau menjadi alat di tangan Tuhan juga, supaya dunia di sekitar kita boleh menikmati keselamatan kasih Tuhan melalui anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, mari didik anak kita untuk boleh menjalani hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan yang sejahtera bagi kita,
Percayalah bahwa kesejahteraan yang kita miliki bukan hanya untuk kita nikmati semata, tetapi itu juga mau dipakai Tuhan untuk boleh menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu adalah salah satu bentuk persiapan kita di masa-masa Advent ini, menjadikan hidup kita sebagai berkat. Hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan, menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia sekitar kita. Sehingga pada waktunya ketika Dia datang, Dia menemui kita hidup berkenan di hadapannya. Karena kita memakai kehidupan kita ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan kasih-Nya, menyebarkan damai-Nya. Sehingga lebih banyak orang yang akan ikut memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami juga belajar seperti Zakaria yang memuji Engkau, yang mengerti bahwa keselamatan Engkau nyatakan di dalam hidupnya adalah juga bagian dari keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi umat-Mu Israel. Biarlah Tuhan, demikian juga hidup kami anak-anak-Mu ini, kami mau Tuhan pakai sebagai alat-Mu lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Agar itu semua kami pakai Tuhan untuk menyatakan sukacita yang dari-Mu, keselamatan dari-Mu, kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi dunia di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati setiap saudara-saudara kami dimanapun berada yang tengah menyaksikan renungan ini. Dan juga seluruh jemaat-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan semua anak-anak-Mu. Untuk boleh hidup selalu Tuhan menjadi berkat di sekelilingnya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mempersiapkan diri kita dengan terus menjaga kesehatan kita juga, dan kita menuruti semua protokol yang sudah ditetapkan untuk kita. Selamat Advent, sampai jumpa kembali.